Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan cerita Trisinu. Kali ini kita mendapat kiriman cerita dari teman Trisinu yang menceritakan pengalamannya menjadi salah satu driver ojek online. Berikut ceritanya. Hai, aku merupakan salah satu driver ojek online karya anak bangsa. Namaku Rudi. Kalau kalian jumpa aku, jangan lupa ditegur ya. Mengingat saat ini sedang adanya wabah pandemi COVID-19 yang biasa disebut corona, mengakibatkan aktivitas kegiatan di luar dibatasi. Membuat orderan pun susah didapat. Tidak seperti sebelumnya. Aku berharap musibah ini segera berakhir. Amin. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Seperti biasa, aku beranjak dan memulai aktivitas dari sebuah kosan yang terletak di dekat sebuah perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara untuk mencari orderan. Namun, semangat yang menggebu seakan loyo karena sampai waktu isya tiba, HP tak berbunyi, yang pertanda tak ada orderan yang masuk sama sekali. Karena telah lelah menunggu orderan yang tak kunjung masuk, akhirnya aku bergegas kembali ke kosan, sambil masih tetap menghidupkan aplikasi ojolku. Aku masih berharap ada orderan yang masuk. Puji Tuhan, seketika orderan pun masuk. Bahagia rasanya walaupun orderan pertama kali. Kulihat jarak pengantaran yang cukup jauh dari tempat pengambilan barang. Tak masalah pikirku, yang penting ongkosnya gede. Saat itu jam menunjukkan pukul 8 malam. Perasaan senang membuat diriku mengalahkan rasa takutku. Iya, rasa takut, karena waktu sudah malam, dan pengantarannya berada di komplek yang cukup terkenal angker di kalangan ojol, di mana terdapat kapal tua yang terbengkalai di dalam kompleknya. Singkat cerita, barang pun sudah ku-pick up dan aku pun bergegas menuju ke titik pengantaran. Saat itu, kondisi jalanan dengan pencahayaan jalan yang gelap dan kondisi lalu lintas yang sangat sunyi diakibatkan wabah COVID-19. Perasaan takut dan gentar pun menghantuiku. Namun, aku tetap harus mengantarkan barang tersebut karena terlanjur di pick up dan tidak mungkin lagi di cancel. Akhirnya, sampailah aku di gerbang masuk komplek yang saat itu jam sudah menunjukkan pukul 9 malam lebih 20 menit. Aku pun meminta izin kepada security yang berjaga dan bertanya di mana lokasi rumah pengantaran yang bakal kutuju. Abang, nanti masuk aja, ikuti jalan itu bang. Nanti abang lihat ada kapal tua sebelah kiri, lewat aja terus. Dari situ, gang pertama, abang belok kanan, habis itu mentok, abang belok kiri. Tengok rumahnya sebelah kiri bang, kata security itu menunjukkan jalannya. Perasaan mendesir makin menjadi ketika tersebut kapal tua yang terbengkalai itu bakal kulewati. Aman kan bang di dalam? Tanyaku untuk memastikan kondisi karena di situ terkenal angker. Aman bang, nggak ada begal. Cuman kalau abang lihat yang aneh-aneh, lanjut aja bang, jangan berhenti. Jawab security itu serius. Oke bang, jawabku sambil mulai menjalankan sepeda motorku masuk ke dalam komplek. Perlu diketahui, komplek ini merupakan komplek elit dengan rumah yang sangat megah dan sangat luas, serta masing-masing rumah jaraknya tidak saling berdekatan. Ditambah di tengah komplek terdapat lapangan golf. Jadi bisa dibayangkan luas komplek ini. Apalagi kondisi malam, ditambah pandemi corona. Jelas pemilik rumah sudah berada di dalam, dan tidak ada satu orang pun yang berada di jalan komplek, ditambah masih banyaknya pohon besar di areal tersebut. Pikiranku saat itu mulai meracau.
dan keringat dingin mulai bercucuran. Ditambah heningnya malam membuat bulu kuduku makin merinding. Sampai akhirnya aku melewati kapal tua yang terbengkalai yang berada di tengah komplek dekat dengan lapangan golf. Bulu kuduku semakin merinding sampai ubun-ubun di kepalaku. Kugaskan motorku agar lebih cepat sampai ke perumahan yang kutuju. Akhirnya, aku pun tiba di rumah pengantaran. Perasaan takutku sedikit terobati karena mendapatkan tip yang lumayan gede dari pemilik rumah. Aku pun sangat berterima kasih karena dari pagi belum dapat orderan. Sekali dapat, dikasih tips yang gede, doaku terkabul. Pemilik rumah beralasan karena cuma aku yang mau mengantarkan barang tersebut. Pemilik rumah sudah bolak-balik, tidak ada yang mau mengambil orderan itu. Aku pun lanjut untuk kembali pulang, dan mau tak mau harus melewati kapal tua terbengkalai itu. Aku mengucapkan segala doa yang kubisa ketika akan melewati tempat tersebut untuk kedua kalinya. Malam, sunyi dan sepi, tak ada yang lewat, ditambah hembus angin yang lumayan menusuk tulang, menandakan sebentar lagi akan turun hujan. Namun, samar-samar ku dengar suara panggilan seseorang yang cukup jelas terdengar di kupingku. Bang, bang, bang ojek, numpang ya. Aku pun berhenti sambil melihat sekelilingku. Siapa yang memanggil? Nihil, merinding, jalanan sepi dan sangat sepi. Tidak kutemukan satu orang pun. Dan dari mana suara itu berasal? Suara seorang perempuan. Aku yakin dia memanggilku karena tak ada ojek lain yang melintas di tempat itu. Aku pun mulai melanjutkan perjalanan dan tak lupa pamit kepada security komplek tersebut. Tapi yang kuherankan, wajah mereka seperti keheranan dan tak membalas ucapan pamitku ke mereka. Tumben sombong, pikirku. Tak masalah, yang penting aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Setidaknya hari ini ada uang yang kubawa pulang, dan tak ada hantu yang menampakkan wujud di hadapanku. Aku pun menyusuri jalan dan melewati sunyi sepinya jalanan malam kota Medan, yang sebentar lagi mau turun hujan. Sepanjang jalan bulu kuduku merinding. Kurang lebih 300 meter mendekati kosku, motorku tiba-tiba mati seperti kehabisan bensin. Kucek minyak motorku, masih ada tersisa setengah. Aneh, pikirku. Aku pun tersadar, motorku mogok di areal sekolah SD yang kalau kondisi malam hari sangatlah gelap, tanpa ada pencahayaan sedikit pun, ditambah hujan yang mulai turun sangat deras. Tak ada satupun warga yang berada di luar. Tanpa pikir panjang, aku pun turun dari motor dan memasukkan HP-ku ke dalam bagasi di bawah jok. Bisa berabe kalau HP satu-satunya andalanku ini rusak. Takut ya pastilah, ditambah dingin karena baju yang basah. Tanpa memeriksa kenapa motorku mogok, aku pun bergegas mendorong motorku sampai ke kosan. Dan aku pun bergegas masuk, kemudian membersihkan badan dan istirahat. Sampai juga, pikirku, karena suasananya sangat sejuk, aku pun terlelap. Di dalam mimpi, aku bertemu seorang perempuan muda yang sangat cantik. Kulitnya putih mulus, sepertinya anak orang kaya. Dia datang menghampiriku dan meminta membantunya. Aku lupa dia minta tolong apa. Namun, aku menolaknya dengan sangat halus. Dari raut wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Aku pun meminta maaf, dan akhirnya dia pun mengerti. Esok harinya, ketika aku sedang asik nongkrong sambil menunggu orderan, kawan satu tongkronganku yang lokasi kosnya dekat dengan sekolah ketika motorku mogok mendatangiku. Woi, kau kenapa tadi malam dorong motor hujan-hujanan? Adi menyapaku. Loh, kok tahu?
jawabku. Ya kulihatlah, balas Adi. Aku pun bertanya padanya. Kehabisan minyak aku, Lai. Kok nggak kau bantu? Ah, ngapain ku bantuin? Soalnya mesra kali kulihat dorong motornya sambil hujan-hujanan lagi. Kayak di film-film India. Hahaha, jawab Adi. Mesra, aku pun heran. Iyalah, cantik juga cewekmu ya, tanya Adi. Cewek? Cewek mana? Aku pun terheran-heran. Lah, mana aku tahu itu cewek siapa? Sok pura-pura nggak tahu lagi, ujar Adi. Karena diriku merasa nggak ada ditemani cewek malam itu, aku pun menganggap kawanku ini berbohong padaku. Entahlah, kalaupun dia benar, aku pun nggak tahu siapa cewek yang menemaniku malam itu. Mungkin cewek yang datang di mimpiku tadi malam. Entahlah.